Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama saat ini kita akan membuka firman Tuhan, kita sharing bersama-sama untuk mendapatkan pengetahuan dari firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Baik saudara, langsung saja kita akan membahas mengenai bahayanya kecewa atau kekecewaan. Saya yakin kita semua, seluruh umat manusia, siapapun pasti pernah merasakan kekecewaan dalam hidupnya, terutama kepada orang yang terdekat pada kita, mungkin orang tua kita, mungkin anak-anak, mungkin juga saudara maupun teman-teman kita. Dan kekecewaan ini hal yang mungkin dianggap sepele, tetapi dia berdampak sangat besar terhadap hidup kita. Nah, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau sharingkan satu hal yang menarik, saudara. Beberapa hari yang lalu saya tonton video ini, ada di YouTube, mengenai satu penelitian ilmiah yang berkaitan dengan kekecewaan. Nah, boleh tampilkan media di slide pertama. Jadi dari apa yang saya sudah pelajari ini, dilakukan eh, dilakukan suatu survei untuk menentukan kira-kira apa yang membuat seseorang kecewa atau apa yang membuat seseorang itu sedih. Ini coba kita lihat bersama-sama. Nah, ini pertanyaan ini ditanyakan ke beberapa orang atau mungkin 100 atau lebih untuk menanyakan, jika kamu berkompetisi di pertandingan olimpiade, manakah yang kamu pilih? A, juara kedua, to come second. B-nya to come third atau juara ketiga. Dan C adalah to come second last atau urutan kedua dari akhir. Saya yakin dengan jawaban yang ini bukan pertanyaan yang sulit untuk kita jawab. Saya yakin kita semua akan memilih yang terbaik. Ya kan? Kita akan memilih juara kedua. Tidak ada juara satu di situ. Kita pilih yang paling baik dari 3 pilihan itu. Juara kedua, juara ketiga, atau urutan kedua dari akhir. Semua akan memilih kepada juara kedua. Nah, setelah dilakukan surveinya, dan betul, hampir 98% mereka memilih juara kedua. Namun, hasil dari jawaban ini, pada saat dibandingkan dengan realitanya, ternyata tidak sama, saudara. Ternyata yang paling bahagia bukanlah juara kedua. Dia bukan yang paling bahagia. Dari 3 pilihan ini, apabila dibandingkan pada kehidupan nyata, orang yang mendapatkan juara ketiga atau medali perunggu, dia lebih bahagia, dia lebih senang ekspresinya daripada orang yang mendapatkan medali silver. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini saya ada beberapa foto. Next, selanjutnya kita lihat bersama-sama, saudara, wajah-wajah ekspresi dari orang yang mendapatkan medali silver atau juara kedua. Apa yang kita lihat di situ, saudara? Saya tidak melihat adanya kebahagiaan dari mereka. Next. Oke. Bahkan yang terakhir ada, mungkin ini dia menangis ya. Dia juara, mengalungi silver medal, tetapi dia menangis. Nah, kenapa seperti ini, saudara? Setelah dijelaskan, ternyata ini berkaitan dengan ekspektasi. Bagi yang juara kedua, dia berekspektasi untuk mendapatkan juara pertama, tapi tidak sampai ke situ. Bahkan untuk pertandingan yang model seperti bulu tangkis gitu kan, di pertandingan final dia harus melawan lawannya ternyata menjadi juara satu. Dia mengalami kekalahan dan mendapatkan juara kedua. Sementara orang yang mendapatkan juara ketiga, dia ekspektasinya adalah dia bisa jadi tidak naik ke podium. Dia juara keempat. Tetapi ternyata hasilnya dia mendapatkan kemenangan dan menjadi juara ketiga. Sehingga biasanya sebagian besar orang yang mendapatkan medali perunggu hatinya lebih riang daripada orang yang mendapatkan silver medal atau juara kedua. Nah, ini menarik sekali, saudara. Berarti di sini kita lihat adanya ekspektasi yang tidak sampai dengan realitanya. Next slide. Nah, apa sih kekecewaan itu? Yang tadi sudah disampaikan, dia itu adanya expectation gap kalau dalam bahasa Inggrisnya, atau ada celah ekspektasi.
Yang artinya ekspektasi itu lebih besar daripada kenyataannya. Expectation dia lebih besar daripada realitinya. Next slide. Nah, kita lihat di sini saudara. Di situ ada yang paling kiri standard of living. Biasanya kita menetapkan suatu standar, ya kan? Biasanya orang tua mungkin dalam parenting menanamkan ke anaknya, ayo kamu pasti bisa suatu hari kamu bisa jadi presiden. Kamu bisa suatu hari bisa seperti atlet itu, bisa jadi seperti artis itu, kamu bisa jadi seperti pengusaha itu. Ada standar yang ditetapkan. Namun dengan berjalannya waktu ternyata kita tidak sampai kepada ekspektasi itu. Realitasnya ya mungkin anak itu punya pekerjaan tetap sebagai karyawan, hidup yang biasa mungkin bagi sebagian orang. Di situ ada gap antara ekspektasi yang dari awal ditanamkan dengan realita yang terjadi. Nah, gap inilah yang disebut sebagai kekecewaan. Semakin besar gapnya, semakin besar kekecewaannya. Next. Nah, kalau kita bagi lagi, ekspektasi ini sebenarnya dibagi menjadi 3. Imajinasi, lingkungan sekeliling kita, ini saya langsung terjemahkan dari bahasa Indonesia ya, dan juga masa lalu kita. Nah, satu-satu, next. Ini yang pertama, ekspektasi itu adalah dengan imajinasi. Kenapa imajinasi, saudara? Karena kita memikirkan selalu dalam menentukan pilihan, kita selalu membayangkan apa yang akan kita dapat. Ya kan, saudara? Mulai dari hal-hal yang sepele, misalkan kita memilih makanan yang akan kita makan setiap hari. Kita lihat menu yang ada gambarnya. Kita berekspektasi makanan yang hadir adalah sama dengan yang ada gambar di menunya. Walaupun seringkali tidak terjadi. Kita tidak mendapatkan apa yang ada di gambar seperti menu gitu ya. Misalnya seperti foto di dalam Indomie atau mie instan gitu kan. Pada waktu kita bikin tidak jadi seperti itu, tidak ada ayamnya, tidak ada udangnya. Karena itu hanyalah satu bentuk imajinasi, gambaran. Nah, imajinasi di masa ini itu menjadi suatu bumerang bagi kita dengan teknologi yang maju sekarang. Karena dengan media sosial, terutama anak-anak muda yang menggunakannya setiap hari, kita dipertontonkan dengan satu hal yang mungkin kondisi terbaik dari orang-orang lain. Sehingga memunculkan imajinasi kita ada standar yang terbaik. Nah, yang terbaik-terbaik ini menjadi hal yang rata-rata bagi kita. Hal yang umum bagi kita. Nah, sehingga pada saat kita mengalami kenyataannya tidak sebaik dari imajinasi kita, inilah terjadi kekecewaan. Nah, imajinasi ini dibentuk melalui kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar setiap hari. Oleh karena itu sangat penting saudara untuk memasukkan firman Tuhan setiap hari tidak ke dalam otak kita, ke dalam diri kita. Amin. Nah, selanjutnya ya, happiness scale. Di sini kita bisa melihat cara manusia kebanyakan dalam menentukan pilihan, dia akan membandingkan antara pilihan satu sampai pilihan lainnya dan memilih yang terbaik. Gitu ya. Kita selalu memilih yang terbaik. Kita selalu memilih apa yang paling menguntungkan bagi kita. Padahal yang terbaik itu bisa jadi jauh dari kenyataannya. Itu. Padahal yang terbaik itu belum tentu yang akan membawa kebahagiaan bagi kita. Nah, cara kita memilih dengan kenyataannya itu ada ketimpangan. Sehingga manusia akan sangat sering dihadapkan dengan kekecewaan. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita bisa lihat saudara, ada satu foto. Ada satu foto mungkin dari kecil kita tahu ya, kalau misalkan dulu waktu saya SD juga banyak diberitakan mengenai 7 keajaiban dunia. Salah satunya adalah Taj Mahal di India. Nah, kita lihat foto ini ada di sosial media. Sehingga kita lihat dengan foto yang sangat bagus sekali,
ada ketertarikan orang untuk datang ke sana, ya kan? Padahal pada saat orang itu datang ke sana, apa yang terjadi? Next fotonya, kenyataannya biasanya seperti ini. Ramai dengan orang, langitnya mendung dan sebagainya. Sehingga timbul kekecewaan lagi. Kita sebagai orang yang seringkali kita sebagai orang yang traveling, kita seringkali juga mendramatisir tujuan-tujuan tempat kita berpergian itu. Kita post, kita foto, kita edit fotonya, baru kita posting. Kita cari yang terbaik, bahkan kalau bisa kita ubah dengan teknologi yang sekarang supaya gambarnya menjadi lebih bagus lagi. Dan kita tampilkan, dilihat orang banyak, orang mulai menaikkan imajinasinya terhadap tempat itu. Waktu orangnya datang sendiri, apa yang terjadi? Tidak sama dengan imajinasinya. Lanjut lagi, ada foto apa lagi? Nah, ini lukisan yang sangat terkenal, lukisan Mona Lisa. Dia disimpan di Paris, di salah satu museum. Pada saat kita mau melihat ke sana, yang kita temukan biasanya seperti ini. Nah, tidak seindah kita lihat dari layar. Padahal kita sudah datang ke sana gitu ya. Atau next lagi, ada satu gereja di Barcelona yang wah luar biasa ya, gambarnya bagus sekali ya. Tapi pada saat kita ke sana, hanyalah sebagai bangunan biasa. Karena foto tersebut sudah dinaikkan untuk menaikkan ekspektasi kita. Nah, itu sebagai gambaran sedikit ya. Lalu apalagi untuk ekspektasi ini? Dia ada interpersonal gap. Artinya, kita selalu membandingkan orang-orang di sekitar kita dengan kondisi yang ada pada kita. Ini ya yang biasanya paling cepat membuat kekecewaan. Kecewa terhadap diri sendiri, kecewa kepada Tuhan, ya kan, mulai menyalahkan diri sendiri, mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu melihat apa yang orang lain miliki, apa yang kita tidak pernah miliki dari orang itu. Jadi ada satu pepatah dalam bahasa Inggris yang mungkin agak nyelekit tapi itu benar gitu kan. Someone pain is our gain. Someone gain is our pain. Artinya kalau orang lain menderita, kita mendapatkan keuntungan. Kalau orang kita menderita, itu adalah keuntungan bagi orang lain. Kita selalu punya sifat buruk untuk iri pada orang lain. Sehingga pada saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, disitulah muncul celah untuk si iblis masuk dan di hati kita tidak damai sejahtera lagi. Bahkan di dalam penelitian ini saudara, ada satu pertanyaan lagi sebetulnya. Di pertanyaan itu ditanyakan, misalkan kita disuruh memilih 3 perusahaan untuk melamar kerja. Yang satu memberikan gaji misalkan 5 juta rupiah untuk kita. Tetapi orang lain gajinya 6 juta. Jadi kita diberitahu gaji di sana rata-rata berapa, 6 juta. Kita dikasih gaji cuma 5 juta. Lalu yang B, kita dikasih gaji 5 juta dan kita diberitahu seluruh orang di kantor situ gajinya 5 juta. Saya ulang ya. Yang pertama gaji kita dikasih 5 juta, tetapi gaji orang lain 6 juta. Yang kedua kita dikasih gaji 4 juta, dan seluruh orang di kantor itu gajinya adalah 4 juta juga. Jadi sama, seimbang. Yang terakhir kita dikasih gaji 3 juta, dan kita diberitahu bahwa orang lain gajinya 2 juta. Manakah yang paling membawa kebahagiaan? Nah, kalau kita lihat secara hitung-hitungan, pasti kita pilih yang pertama, gaji 5 juta. Tetapi ternyata pada kenyataannya, kalau dibandingkan orang yang dengan gaji 3 juta, tetapi dia lebih daripada orang sekitarnya, yang tadi 2 juta, itu yang paling bahagia. Kenapa begitu? Karena kita selalu membandingkan dengan diri kita. Jadi dengan gaji 3 juta, di lingkungan yang mungkin poor gitu ya, itu lebih bahagia daripada gaji 5 juta di lingkungan yang wealthy atau makmur. Nah, ini yang berbahaya tentunya untuk kita. Selanjutnya, yang terakhir adalah intertemporal gap. Artinya keadaan kita di masa lalu dengan keadaan kita di masa sekarang. Nah, kita juga selalu membandingkan diri kita di masa lalu dengan di masa sekarang. Ini yang juga berbahaya. Coba next. Kita bisa lihat kalau misalkan ada 2 orang
orang pertama dan orang A dan orang B ya kita sebutnya di sini ya. Mereka ada di titik yang X tuh, di titik tengah. Kita lihat titik tengah ya. Ini misalkan mereka sama-sama penghasilannya adalah 10 juta. Orang A, dia yang dulunya mungkin orang kaya, turun sampai penghasilan ke 10 juta. Orang B yang di bawah, misalkan dari orang yang dulu susah, kerja keras sampai akhirnya mendapatkan 10 juta di tengah. Sama-sama 10 juta, tetapi kalau kita lihat, pasti orang akan memilih yang menjadi orang yang B. Kenapa? Karena orang tidak suka dengan penurunan. Orang pasti suka membandingkan dirinya dulu yang susah, ke depannya menjadi lebih sukses. Nah, ini yang biasanya menimbulkan kekecewaan juga. Disinilah ada gap lagi yang menimbulkan kekecewaan dan juga perasaan insecure kalau sekarang orang sebutnya. Nah, dari 3 hal ini adalah bentuk kekecewaan yang bisa timbul pada diri kita berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang apa sih kata Alkitab tentang kekecewaan? Oke, kita boleh tutup presentasinya. Sekarang saya mau ajak saudara kita buka firman Tuhan, yaitu mengenai bahayanya kekecewaan. Boleh kita buka di 1 Samuel 18 ayat 7 dan 8a. Saya akan mengambil beberapa contoh tokoh Alkitab yang ada tentu di firman Tuhan ini sebagai contoh untuk mengajarkan kita betapa berbahayanya apabila kita tidak dapat mengatasi kekecewaan kita. Kenapa mengatasi? Karena kita pasti mengalami kekecewaan. Mau tidak mau, kapanpun bisa terjadi. Hari ini, mungkin besok saudara bangun pagi, saudara bisa kecewa dengan pasangan saudara, saudara bisa kecewa dengan orang tua saudara, saudara kecewa dengan bosnya, dengan bos saudara, atau karyawan saudara. Banyak sekali potensi saudara akan dikecewakan. Nah, sekarang bagaimana nih kalau kita tidak mengatasinya? Nah, kita lihat di sini 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8. Singkat aja, mungkin langsung. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kita tahu ceritanya, Saul, dia orang yang diurapi Tuhan. Mungkin 2 minggu lalu sudah sempat dibahas oleh Bapak Gembala. Saul ini adalah raja pertama Israel. Orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia juga menang dalam setiap perang yang dipimpinnya. Tetapi pada saat dia mendengar kata-kata itu, muncul ada anak muda kan bernama Daud yang bukan siapa-siapa. Dan dia mulai iri hati. Dia mulai kecewa. Dia dikecewakan oleh siapa? Oleh rakyatnya. Dia kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menjadikan dia spesial gitu kan? Ternyata ada orang yang juga spesial selain dia. Dia kecewa pada dirinya sendiri. Sampai dia berubah. Dia berubah, saudara. Dia orang yang diurapi Tuhan, yang ada urapannya, dia berubah menjadi jahat. Kalau kita buka di 1 Samuel 19 ayat 1, di situ saya bacakan, Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dibunuh. Bayangkan, saudara. Jadi makanya, saya mau mengatakan seperti ini. Dosa yang paling berbahaya bagi jiwa kita, itu adalah dosa karena kecewa. Jadi dosa karena kecewa, dia walaupun kita lihatnya mungkin sepele ya, mungkin dia tuh kecil, sering kita hadapi, tapi dia dapat mengubah seseorang. Dia bisa mengubah kepribadian seseorang. Orang yang baik bisa berubah menjadi orang yang jahat, ya kan? Orang yang paling setia bisa berubah jadi orang yang mengkhianati engkau. Orang yang paling terdekat dengan engkau, yang engkau kira dia mengasihi dan mencintai engkau, dia adalah orang yang sama yang dapat berbuat kejam kepada engkau. Karena apa? Karena kekecewaan. Jadi hati-hati, saudara. Nah, apa yang kita lihat dari kisahnya Saul? Saul tidak dapat mengatasi kekecewaannya. Sehingga pada sampai akhir hidupnya, dia membiarkan kekecewaan menguasai dirinya. Dan dia akhirnya, kalau kita lihat pada kisahnya, dia akhirnya meninggal dengan bunuh diri.
Sungguh tragis kisahnya. Nah, tokoh yang kedua yang saya mau bawakan pada sharing malam ini adalah Yusuf. Kita bisa lihat di Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Sudah dibuka? Ya. Oke, kita lihat saudara. Yusuf ini adalah seorang tokoh di Alkitab yang luar biasa tentunya. Kita lihat bagaimana dia mengalami beberapa kejadian dalam hidupnya yang sangat berat mungkin kalau kita bayangkan saudara. Dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, yang pertama. Yang kedua, dia difitnah oleh istri dari bosnya, itu ya. Walaupun dia sudah berusaha untuk hidup yang baik, hidup yang kudus, dia difitnah, masuk ke penjara. Sampai di penjara dia ketemu dengan juru minuman, dia mengartikan mimpi dari juru minuman ini hingga akhirnya juru minuman ini bisa kembali ke pekerjaannya, namun dia dilupakan. Sampai 2 tahunan kira-kira, juru minuman ini melupakan dia di penjara. Kalau sebagai orang yang normal seharusnya, dia adalah orang yang paling kecewa. Kecewa terhadap Tuhan, kecewa terhadap mungkin orang lain, kecewa terhadap dirinya sendiri. Namun apa yang terjadi? Berbeda dengan Raja Saul, dia dapat mengatasi kekecewaannya. Apa yang kita lihat di sini? Boleh dibacakan? Di Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Nah, di sini kita lihat kisahnya, dia bertemu dengan saudara-saudaranya dulu. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Nah, kita lihat di sini saudara. Yusuf itu menggunakan pandangan Allah. Dia menyerahkan betul-betul hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Sehingga setiap kejadian yang terjadi pada hidupnya, dia percaya ada maksud Allah, ada rencana Allah yang lebih besar daripada apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Kalau misalkan dia kalah, dia jatuh dalam kekecewaan pada saat dia dijual oleh saudara-saudaranya, maka tidak ada lagi Yusuf yang sebagai pemimpin di Mesir. Tidak ada Yusuf yang sebagai orang yang paling berkuasa nomor 2 di Mesir yang akan akhirnya menyelamatkan bangsa Mesir dan bangsa Israel dengan persediaan makanannya. Itulah Yusuf yang patut kita contoh saudara. Kalau kita melihat, jadi apa sih bahayanya kecewa? Saya mau bagikan 3 pada malam hari ini. Singkat saja dan semoga 3 hal ini saudara dapat catat. Yang pertama, bahayanya kecewa. Yang pertama adalah dia menghilangkan masa depan. Kenapa saudara? Karena orang yang kecewa, orang yang tidak dapat mengatasi kekecewaannya, hidupnya akan hampa. Dia tidak ada lagi masa depan. Dia tidak mau lagi mencoba. Sekali dia kecewa, dia berhenti melakukan itu. Sekali dia kecewa dengan Tuhan, artinya dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak mau pergi ke gereja lagi, tidak mau berbicara dengan orang Kristen misalkan, tidak mau berbicara dengan teman-teman seimannya, tidak mau dinasihati dengan firman Tuhan. Dia kehilangan masa depan. Dia kecewa dengan orang lain, maka peluang kerjasama misalkan, peluang berkat dari orang tersebut sudah stop saat itu juga. Dia kecewa dengan dirinya sendiri, berakhir dengan depresi, bahkan mungkin bisa menghilangkan nyawanya dia sendiri. Sangat berbahaya. Oke. Yang kedua, kenapa kekecewaan itu berbahaya? Adalah dia tidak dapat lagi melihat atau merasakan kuasa Allah. Orang yang kecewa, saudara, dia akan menjauhkan dirinya atau dia akan meluputkan dirinya sendiri secara sengaja dari kuasa-kuasa Allah. Ya kan? Mungkin dia secara sengaja tidak datang ke gereja, tidak mau lagi mendengar khotbah, tidak mau lagi membaca firman Tuhan, sehingga dia tidak dapat merasakan kuasa Allah. Nah, pada malam ini boleh kita buka satu firman lagi di Matius 11 ayat 2.
Ada satu contoh lagi yang sangat menarik saudara dari firman Tuhan, yaitu mengenai Yohanes Pembaptis. Oke, yang sudah dibuka, mari kita sama-sama kita baca mulai dari ayat kedua. Matius 11 ayat yang kedua. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Nah saudara, sebelum kita bisa memahami apa yang terjadi pada konteks Alkitab ini, boleh saya sampaikan, pada saat itu, di ayat kedua dikatakan, di dalam penjara, Yohanes Pembaptis ini, dia sedang ada di dalam penjara. Apa yang terjadi saudara? Mungkin yang belum mengikuti kisah Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis ini dipenjara karena dia menegur seorang raja, Herodes, yang pada saat itu menikah dengan istri dari saudaranya. Dia berbuat zina. Dan nabi dari Yohanes Pembaptis ini menegur raja tersebut hingga akhirnya dia dipenjara. Nah, di dalam penjara, dia mulai meragukan Tuhan Yesus. Dia mulai meragukan imannya. Bayangkan saudara. Dan hal ini bertentangan dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Kalau kita baca saudara, kalau kita lihat mungkin di Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Di situ ada kejadian di mana, mungkin nggak usah dibaca semua, saya ceritakan. Ada kejadian di mana saat itu Yohanes bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan pada saat itu juga dia berkata, "Lihatlah, inilah anak domba Allah. Dialah yang akan menyelamatkan dunia ini." Namun di ayat yang tadi kita baca, di Matius 11 ayat 2 dan 3, Yohanes ini menyuruh muridnya untuk datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Engkaukah yang akan datang itu? Haruskah kami menantikan orang lain?" Saya nggak tahu saudara kondisinya pada saat itu seperti apa, tapi saya yakin sudah ada kekecewaan. Paling nggak ada benihnya kekecewaan dari Yohanes kepada Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis itu nabi yang besar saudara, nabi yang sangat besar. Nanti boleh kita baca selanjutnya. Dia saja bisa kecewa, apalagi kita. Dia saja tidak kebal dengan dosa ini, apalagi kita. Nah, apa yang terjadi? Kita baca selanjutnya. Lalu pada saat sampai kepada Tuhan Yesus, ayat 4, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Nah, ayat ini menarik. Kenapa? Dikatakan di situ, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Nah, tadi poin yang kedua, karena orang yang kecewa, dia tidak dapat lagi melihat karya dari Allah. Dia tidak dapat lagi melihat kuasa Allah. Ini yang bahaya. Oleh karena itu Yesus berkata, "Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Yang keenam, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa saudara. Dia tidak secara serta-merta mungkin mengatakan, "Yohanes, engkau telah kecewa." Mungkin tidak seperti itu, tetapi dia memberikan satu firman, satu perintah yang mungkin berlaku buat kita semua, berlaku universal. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Puji Tuhan saudara. Saya yakin Yohanes Pembaptis dia belum sampai kepada menolak Allah, menolak Tuhan karena kecewaannya. Dan ini menjadi patokan buat kita, menjadi firman buat kita, jangan sampai kita kecewa dan menolak Allah. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak Allah, menolak aku. Ya, ayat ke-7 selanjutnya. Setelah murid-murid Yohanes pergi,
mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Jadi apa saudara? Yohanes ini, dia dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus, dia lebih daripada nabi. Kenapa lebih daripada nabi? Mungkin saya boleh jelaskan sedikit. Yohanes ini, dia adalah, mungkin kalau di dalam pertandingan lari estafet, dia itu adalah nabi perjanjian lama yang terakhir yang masuk kepada era perjanjian baru. Jadi mungkin nabi-nabi lain dari Lukas semuanya menubuatkan bahwa Mesias akan datang. Mesias akan datang. Nah, Yohanes Pembaptis, dialah yang berkata, ini loh Mesias. Ini orangnya. Dialah anak Allah, anak domba Allah. Jadi dia adalah orang yang berperan besar dalam mempersiapkan jalan Mesias atau jalannya Tuhan Yesus. Maka dia sebut sebagai lebih daripada nabi. Itulah sebegitu besarnya Yohanes Pembaptis. Nah, yang segitu besarnya saja tidak kebal terhadap kekecewaan, apalagi kita. Makanya kita harus berhati-hati. Jadi, kalau kita melihat dari tokoh Yohanes ini mungkin sedikit lagi, kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis ini, dia kecewa dengan Tuhan Yesus. Ada satu hamba Tuhan menjelaskan seperti ini. Karena pada saat itu, Yohanes Pembaptis itu punya ekspektasi terhadap Tuhan Yesus. Pada saat itu bangsa Israel, bangsa Yahudi, dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, Yohanes Pembaptis ini punya ekspektasi duniawi, tidak sepenuhnya murni ya. Dia punya ekspektasi bahwa Tuhan Yesus ini akan menjadi pembebas. Dalam mungkin sebagai tokoh politik gitu ya. Membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan. Kalau misalkan sekarang namanya revolusi. Nah, ini kemana ini Tuhan Yesus? Sampai sekarang kita masih dijajah. Jadi ada kekecewaan terhadap Tuhan Yesus. Hingga akhirnya dia marah. Seperti itu. Kok Tuhan tidak bertindak? Kok Tuhan Yesus tidak bertindak? Nah, seringkali kita juga seperti itu. Kita minta sama Tuhan. Kok aku masih ada masalah ini Tuhan? Kok masalahku belum selesai? Kok hutangku belum lunas-lunas ini? Apa yang terjadi? Aku sudah taat, aku sudah komsel, aku sudah melayani. Nah, ini yang salah saudara. Apakah Tuhan berhutang pada kita? Apakah Tuhan adalah pesuruh kita? Bagaimana kalau masalah kita tidak selesai? Bagaimana kalau sakit kita tidak disembuhkan? Apakah kita patut, apakah kita layak minta atau kita menyalahkan Tuhan? Dia tuh Tuhan kita. Dia bukan pesuruh kita, dia bukan dokter kita yang kita bayar, tapi dialah Tuhan kita. Jadi jangan sampai salah, saudara. Apapun yang terjadi, jadilah seperti Yusuf. Apapun yang terjadi, kita melihat dari pandangan Allah. Ada rencana besar yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Nah, yang terakhir saudara, sebelum kita tutup firman Tuhan pada malam hari ini, poin ketiga adalah kecewa dapat merubah seseorang. Nah, ini yang tadi mungkin sudah sempat saya sampaikan. Kecewa dapat merubah kepribadian, kecewa dapat merubah sifat seseorang. Tentu menjadi ke arah yang lebih buruk. Orang yang dikuasai oleh kekecewaan, dia bisa mengkhianati, dia bisa menghalalkan segala cara, dia bisa menghalalkan dosa-dosa lainnya dengan dasar kekecewaan. Berapa kali kalau misalnya kita lihat kasus-kasus hukum yang terjadi, banyak yang sadis-sadis itu saudara, itu berawal dari kekecewaan. Pembunuhan-pembunuhan berencana, penganiayaan yang sadis, itu biasanya adalah dilakukan oleh orang yang dekat dengan dia. Dilakukan oleh suaminya, dilakukan oleh istrinya, mungkin dilakukan dari anak-anaknya. Ini berawal dari kekecewaan.
Orang yang mungkin disakiti oleh ayahnya, dia bisa berbalik menyakiti anaknya mungkin nanti. Atau orang yang disakiti oleh pasangannya, dia menyakiti anak-anaknya. Dari hal yang kecil bisa menjadi hal yang sangat besar dan merusak kehidupan kita. Jadi kembali lagi, kita jangan sampai larut dalam kekecewaan. Kita atasi kekecewaan itu. Pertama saudara, kecewa kepada Tuhan itu sudah fatal. Segera bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kalau engkau saat ini engkau mengalami kekecewaan terhadap Tuhan, terhadap gereja, jangan berlarut-larut. Jangan sampai tunggu besok saudara. Segera minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Karena Tuhan punya kehendak yang lebih baik. Percaya itu dan imani. Yang kedua, kecewa terhadap orang lain. Itu adalah kebodohan. Jangan kita kecewa pada orang lain. Kita harapkan semuanya pengharapan itu kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Dan yang ketiga, kecewa kepada diri sendiri. Ini juga adalah kebodohan saudara. Kita jangan kecewa pada diri kita sendiri. Kita naikkan syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah kita miliki. Atas apa yang kita bisa lakukan. Dan katakan terima kasih Tuhan. Atas diri kita, atas keluarga kita. Biarlah ucapan syukur kita menjadi penyembahan yang harum bagi nama Tuhan. Baik saudara, mungkin sekian dari firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi mungkin terakhir yang mau saya sampaikan. Daripada kita kecewa, mending kita berusaha. Kita berusaha lagi. Kalau misalnya kita kecewa sama Tuhan, kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita kecewa sama orang lain, kita berusaha untuk dapat menyenangkan hati orang itu. Kalau kita kecewa pada diri kita sendiri, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadi, jangan sampai kita larut dalam kekecewaan. Kita adalah orang yang diberkati Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Mari kita gunakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan berkat bagi orang lain. Baik saudara, inilah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman ini dapat memberikan damai sejahtera dan pengetahuan akan firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.